Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Malam ini kita akan membahas tentang adabu al-qirat, yaitu adab seputar hutang piutang. Nanti kita akan membahas dalam dua kategori, yaitu adab orang yang berhutang dan adab orang yang memberi hutang. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak mungkin terbebas dari kebutuhan terhadap orang lain. Tidak ada hamba yang bisa hidup sendiri. Dia dibutuhkan atau dia membutuhkan orang lain. Begitu juga dalam salah satu muamalah, yaitu pinjam meminjam atau hutang piutang. Ini adalah hal yang akan terjadi dalam kehidupan. Ada kalanya kita memberi hutang, atau ada kalanya kita yang berhutang. Dan kita tidak bisa menjamin bahwa kita tidak akan berhutang sama sekali. Karena Allah bisa memberikan masa-masa sulit. Allah bisa memberikan masa-masa kita butuh terhadap bantuan orang. Jadi itu hal yang menjadi sunnatullah, terjadi di antara sesama hamba. Yang menjadi permasalahan adalah orang yang tidak berilmu tentang adab-adab seputar hutang piutang, kemungkinan besar dia akan terjatuh ke dalam dosa. Jadi kalau orang tidak diberi ilmu tentang dunia hutang piutang ini, maka bisa jadi transaksi itu akan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam neraka Allah. Maka perlu kita belajar tentang bagaimana seharusnya sikap atau adab orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang. Baik, kita lihat dulu tentang adab-adab seputar orang yang berhutang. Orang yang berhutang disebut muqtarid. Orang yang memberi hutang disebut muqrid. Kita akan bahas tentang adab al-muqtarid, yaitu orang yang berhutang. Al-adabul awwal, adab yang pertama yaitu adamul iqtirat illa lid-darurah.
usahakan jangan berhutang kecuali karena kondisi darurat. Jadi ini adab yang paling utama, usahakan hidup bagaimana caranya tidak berhutang. Kalaupun harus, maka berhutanglah hanya di saat darurat. Yang namanya darurat, fa illam taf'al tahlik. Kalau engkau tidak melakukannya, engkau akan binasa. Itu yang disebut darurat. Jadi enggak disebut darurat kalau tidak jatuh pada kebinasaan. Ada orang hari ini belum darurat pun sudah jatuh ke dalam dosa. Padahal boleh melangkah ke yang haram kalau posisinya berhubungan dengan kebinasaan. Maka paling banyak contoh dalam kitab-kitab, dalam buku-buku tentang orang dibolehkan makan yang haram kalau tidak ada makanan lain yang dia khawatir kalau tidak makan dia meninggal. Berarti sudah jatuh ke dalam keyakinan akan binasa. Di saat itu yang haram pun boleh diterjang. Begitu juga dalam urusan berhutang. Kalau belum sampai pada keyakinan akan binasa, sebaiknya jangan berhutang. Jadi berhutang itu ukurannya bukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting. Tapi kebutuhannya kebutuhan kalau tidak berhutang binasa. Jadi hana ada depa pajuh pulih. Jadi beras sudah enggak ada. Makanan anak-anak sudah habis. Isteri dah mulai ngamuk-ngamuk, sudah berapa kali minta cerai. Di saat seperti itu, katanya kamu mang di mana cari uang? Kemungkinan kita kemarin di PHK gara-gara Covid. Tidak ada jalan keluar lain. Ini sudah bingung, enggak ada nafkah lagi. Nah, di saat seperti itu, berarti hubungannya dengan makan dan itu hubungannya dengan nyawa. Nah, di saat itulah silahkan berhutang. Jadi kalau ambil sesuatu di kedai orang dengan cara berhutang, seharusnya sudah pada posisi darurat tadi. Orang hari ini gemutang bak kedai go, dia berhutang di toko orang, tapi hutangnya rukuk. Mungkin dia pikir kalau enggak merokok dia binasa. Jadi mutang berukuk, mutang rukuk. Nah, itu dilarang. Jadi jangan berhutang likai yashtari syai'an minal kamaliyat fi baitih. Jangan berhutang untuk menyempurnakan kemewahan isi rumah. Berhutang untuk beli permadani. Padahal di rumah sudah pakai keramik. Tapi karena lihat tetangga pakai permadani, tanya beliau permadani, tapi mutang. Ini yang namanya bangai. Di sinilah duduknya bangai kadang-kadang di sini. Au likai yazida fi fakhamati, atau dia berhutang hanya untuk bermegah-megah, berbangga-bangga. Yashtari sayyaratan ahdas wa afkham. Contohnya orang berhutang untuk membeli mobil yang dia merasa hebat dengan mobil itu, tapi berhutang. Ini kita sudah kalah dengan nafsu. Hidup itu kalau tidak mampu jangan dipaksa. Cukuplah kemampuan kita rasa-rasa.
Tidak baik orang yang menjadikan hobi. Jadi berhutang itu sudah jadi hobi. Ini kan ada sebagian orang cik galak tak gemutang. Suka sekali berhutang, suka sekali minjam-minjam barang orang. Jadi di rumah dia ada cangkul tetangga, pinjam cangkul. Pinjam cangkul siap apa? Sudah pinjam cangkul, pinjam linggis, pinjam grek. Pokoknya semua barang-barang kebun kita di rumah dia semua. Ini hobi suka pinjam. Kalau ibu-ibu suka pinjam sendok, suka pinjam sikin, pisau, pinjam garpu. Nanti pinjamnya banyak-banyak. Padahal kalau mau pinjam gelas, kalau tahu kita memang orang yang didatangi oleh tamu yang banyak, apa salahnya setiap bulan kita beli setengah lusin. Sehingga 10 bulan sudah kapadum lusin kak. Tapi kita enggak mau cik galak mutang. Memang ada penyakit urang galak mutang. Semua di rumah dia hasil hutangan. Ini penyakit, ini penyakit nafsu. Itu nanti waktu pulangkan sendok, pinjam 100, pulangkan 98. Waktu ditanya sama yang punya rumah, hai 2 boh tu, mana 2 lagi? Maka dia jawab, oh Hana, saya enggak hilangkan, enggak tahu ke mana. Dulu pinjam 100, pulangkan enggak mau tanggung jawab. Begitu-begitu model orang. Jadi ada tipe orang yang memang psikologinya terganggu, enggak bisa hidup kecuali dengan harta orang. Suka sekali berhutang, maka hutang bertumpuk. Nah, orang ini termasuk orang yang tidak beradab dalam urusan hutang piutang. Jadi diajarkan dulu bahwa jangan berhutang, usahakan jangan berhutang. Kenapa? Kenapa usahakan jangan berhutang? Pertama, karena memang mengganggu harta orang. Yang kedua, tidak disukai oleh orang. Tidak disukai oleh orang. Itu memang pengalaman hidup kita. Kita enggak ada yang mau hidup atau berteman dengan orang galak mutang. Jadi kita dijadikan sebagai ATM dia, bentar-bentar berhutang, lebih pengdean. Itu kita akan menjauh dari orang itu. Ini enggak disenangi orang. Yang ketiga, orang yang suka berhutang itu bermasalah. Di dunia bermasalah, di akhirat bermasalah. Dan dia tidak ada jaminan masuk surga walaupun dia syahid. Sampai Rasulullah mengatakan, yughfaru lisyahid kulla zambin illa ad-dain. Orang yang syahid pun kalau dia mati di medan perang, diampunkan segala dosa-dosanya kecuali satu perkara, yaitu ad-dain, hutang. Jadi orang syahid dapat jaminan surga, syaratnya mati waktu syahid itu dalam keadaan tidak meninggalkan hutang. Kalau dia meninggalkan hutang, maka pahala syahidnya dipending oleh Allah. Pahala syahidnya ditunda oleh Allah sampai hutangnya dibayarkan oleh ahli warisnya. Kalau tidak diselesaikan oleh ahli warisnya, maka sampai ke pintu surga pun dia belum boleh masuk. Sampai ke pintu surga pun dia belum boleh masuk. Sampai dia selesaikan dengan orang yang dia tidak bayarkan hutangnya di dunia. Walaupun dia syahid. Padahal orang syahid itu manzilah tertinggi di akhirat. Orang yang paling termasuk salah satu manusia yang paling tinggi derajatnya. Itu berkumpul satu surga bersama Nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Jadi orang syahid itu satu surga bersama Nabi. Tapi enggak bisa selama meninggalkan hutang. Itu bahayanya berhutang. Makanya Rasulullah pun mengatakan, ketika nyawa seorang hamba terpisah dari tubuhnya,
man faraqar ruhul jasad, ketika nyawa terpisah dari tubuh, wa huwa bari min salas, dan orang itu terbebas dari 3 perkara, dakhalal jannah, baru aman masuk surga. Jadi ketika dia mati, dia terbebas dari 3 perkara. Artinya dia tidak bawa mati 3 perkara ini, maka baru dia bisa terjamin masuk surga. Apa 3 perkara itu? Yang pertama al-kibr, yaitu tidak membawa sifat sombong. Yang kedua al-ghulul, tidak membawa sifat khianat. Artinya tidak pernah berkhianat di masa hidupnya. Khianat itu maksudnya ketika dipercayakan dia tidak berkhianat. Kalau kerja sama orang amanah. Kalau jadi PNS, masuk kerja dan ambil gaji sesuai dengan keringat. Karena ada tipe fingerprint lalu enggak masuk kantor, cuma fingerprint aja. Lalu berangkat, dia urus kebunnya sendiri, enggak masuk kantor, nanti ambil gaji di kantor. Itu susah masuk surga. Dan yang ketiga, dia tidak membawa mati ad-dain, hutang. Maka hutang ni kalau terbawa mati bahaya. Ahli waris kalau tidak berilmu, dia akan berbagi warisan, padahal ayahnya masih tersisa hutang. Apa hukumnya? Haram berbagi warisan kalau hutang si mayat masih tersisa. Haram. Itu ahli waris semuanya berdosa kalau berani membagi warisan sedangkan hutang mayat masih tersisa. Mayat terkatung-katung di alam barzah sampai hutangnya dibayarkan oleh ahli warisnya. Kata Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqah. Jiwa seorang mukmin yang Rasulullah sebut itu mukmin. Seorang mukmin jiwanya mu'allaqah, tergantung-katung. Hatta yuqda anhu waliyuhu, sampai hutangnya dibayarkan oleh ahli warisnya. Ini bayangkan kita meninggalkan anak yang tidak faham agama, warisan sudah dibagi, hutang kita tidak dibayarkan. Bagaimana keadaan kita di alam barzakh? Jadi semua kebaikan yang kita buat tidak dibalas di alam barzakh, ditunda semua oleh Allah. Jadi yang selayaknya kita bertemu dengan amal baik kita, enggak ketemu. Yang selayaknya kita makan dan minum dari makanan surga, enggak diantar. Selayaknya kita mendapatkan spring bed dari surga, menunggu datangnya tiupan sangkakala, enggak diantar. Jadi terkatung-katung, kebaikan enggak diberi. Hidup susah di alam barzakh. Kenapa? Ahli waris enggak bayar hutang. Getulak berah kala hutang nak bayar. Kan cukup mantap. Tolak beras sudah, hutang enggak bayar. Ini aneh. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan suka berhutang kecuali keadaan darurat. Jadi hiduplah apa adanya. Carilah rezeki untuk hidup semampunya. Oh, orang punya mobil, biarin aja orang punya mobil. Oh, mehedhan, pingin kali naik mobil orang, minta tumpang sekali-sekali kan bisa. Pemecih harus tablo sehari, kan enggak mesti harus beli. Labi-labi kan bisa naik. High ace kan bisa sekali-sekali. Kan mobil juga. Yang mehedhan sampai berutang sama orang yang belum motor ke apa. Oh, rumah sederhana sekali. Tetangga sudah punya ini, punya itu. Jangan sampai menyusahkan diri dalam hutang gara-gara urusan ingin hidup mewah.
Tetangga punya NMAX, kita punya sepeda, syukurilah. Alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga samping lagi, ban sepeda pun tak ada. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu, sering-sering melihat ke bawah. Jangan sering lihat ke atas. Karena kita akan dibayang-bayangi oleh nafsu. Ini nasihat pertama tentang adab orang yang berhutang. Usahakan hidup jangan berhutang kecuali darurat. Yang kedua, ayakuna nawiyan liraddi huquqin nas. Kalaupun harus berhutang, ketika berhutang berniat kuatlah atau berazamlah untuk membayarkan hutang. Jadi ketika berhutang ada niat kuat untuk membayar hutang. Kenapa begitu? Jadi dari awal mau berhutang ni kita sudah kondisi darurat. Mau berhutang, diizinkan. Tapi ketika berhutang, pasang niat kuat. Artinya tulus benar-benar ingin mengembalikan hutang itu segera. Jadi kalau bahasa kita, orang berhutang yang betul-betul nyolong bayar aju. Nanti kalau ada uang saya bayar terus ni. Jadi dia diikuti dengan tindakannya. Asal ada uang sedikit kumpul, ditanya sama isteri, pekan, kenapa sampai harus kumpul uang? Sampai belanja pun dikurangi sedikit. Dia selalu mengatakan bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Nanti kalau sudah bayar hutang selesai, baru kita hidup seperti biasa lagi. Jadi niat kuat dibarengi dengan tindakan. Itu pengaruh sekali kepada proses membayar hutang, Pak. Kenapa? Karena orang yang berniat membayar hutang, berniat ni, walaupun belum ada uang, berniat sekali bayar hutang, maka Allah akan mudahkan dia untuk bayar hutang. Tapi orang yang tidak ada niat untuk bayar hutang, maka Allah akan persulit hidupnya, Allah hancurkan hidupnya, dia tidak akan mampu bayar hutang. Jadi niat baik dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Niat yang buruk, Allah akan balas dengan keburukan. Rasulullah yang menyebutkannya dalam hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man akhaza amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, mengambil harta orang lain ni bisa cara dengan buruk, bisa dengan cara yang baik. Cara buruk, mencuri, merampok, merampas, menipu. Ada dengan cara yang mubah, meminjam, berhutang. Artinya harta orang sudah menjadi milik kita sementara. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara apapun, ini yang dimaksud di sini adalah berhutang sebenarnya. Yuridu adaaha, ketika dia berhutang, mengambil harta orang, dan dia berniat untuk membayarnya segera, addallahu anhu, maka Allah akan tolong dia agar dia bisa membayar hutangnya. Lalu Nabi sambung, wa man akhazaha, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara berhutang, yuridu itlafaha, lalu dia ingin menghilangkan harta itu, artinya dengan cara tidak bayar, enggak ada niat untuk bayar, atlafahullah, maka Allah akan hancurkan hartanya, Allah akan hancurkan hidupnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Makanya bapak-bapak yang Allah muliakan, coba kita lihat orang yang pernah berhutang tetapi langsung kuat sekali keinginannya untuk bayar hutang. Jadi la mule ke tabi-tabi bayar hutang. Asal ada harta sedikit dapat bonus, dapat ini, dapat itu, ini bayar hutang, bayar hutang. Selalu itu yang dia pikirkan sampai selesai. Ada saja cara Allah membuat dia
mudah bayar hutang. Dia bisa dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Allah lancarkan perdagangannya. Jadi sebelum berhutang kurang laku. Begitu setelah berhutang kerana niat kuat sekali untuk bayar hutang, Allah buat kedainya bertambah-tambah pelanggannya. Jadi itu Allah hantarkan orang-orang beli ke kedai ini kerana dia berniat untuk membayar hutang. Itu contoh. Atau ada kalanya Allah titipkan rasa sayang kepada orang yang memberi hutang. Jadi tiba-tiba orang yang memberi hutang mengatakan, "Saya sudahlah, enggak usah bayar sepenuhnya. Bayar setengah saja. Setengah macam kajian." Itu kenapa tiba-tiba orang yang memberi hutang punya rasa iba? Siapa yang memberi rasa iba itu? Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang lebih dahsyat lagi. Orang yang memberi hutang akan mengatakan, "Kajut, ana payah bayar. Kalung pemaaf, enggak usah bayar lagi, sudah saya maafkan." Kenapa bisa begitu tiba-tiba, padahal kita belum bayar nih, baru niat kuat saja mau bayar. Itu semua kerja Allah. Makanya niat itu menentukan. Tapi ketika orang berhutang enggak ada rencana bayar, lari sana, lari sini, ya. Hilangkan nomor HP, enggak mau balas WA, hilangkan nomor rumah. Dia enggak pindah rumah, nomor rumah aja diganti, kan bangai bacut. Ketemu lari, ketemu di pasar, masuk ke lorong. Padahal dia mau belanja ikan, masuk ke lorong, orang jualan kerupuk, kok juga ada dalam kerupuknya. Ini orang begini, hidupnya dihancurkan oleh Allah. Utangnya tidak bebas, hidupnya dihancurkan. Walaupun nampaknya kaya, tapi dia dibayang-bayangi dengan rasa takut, rasa cemas, tidak berani ke sana, tidak berani ke sini. Diundang walimah, dia takut kalau dia datang ke walimah itu, takut bertemu sama orang yang memberinya hutang, tidak pergi. Jadi dengan keluarga tidak baik, isteri bermasalah, anak bermasalah. Ini perkara-perkara ini Allah hancurkan hidupnya, dia susah bayar hutang, di akhirat hutangnya tidak selesai. Karena hutang itu akan diselesaikan sampai ke akhirat. Di akhirat tidak lagi bayar dengan dirham dan dinar. Di akhirat akan bayar dengan kebaikan. Amal soleh kita diambil Allah untuk membayarkan hutang. Tidak cukup amal soleh membayar hutang, diambil keburukan orang yang kita sakiti di dunia, iaitu yang kita tidak bayar hutangnya, Allah ambil dosa mereka, Allah timpakan kepada orang yang tidak bayar hutang. Amal soleh habis, yang ada dosa orang ke kita. Disitulah kita dicampakkan ke dalam neraka gara-gara hutang. Makanya ketika kita harus berhutang karena kondisi darurat, tanamkan keinginan kuat untuk segera membayar. Allah akan bayarkan dengan berbagai cara. Atau Allah titipkan orang, ada orang kaya begitu dengar cerita kita enggak sanggup bayar hutang lagi. Dan orang kaya itu tahu kita orang baik. Dia yang mengatakan, "Kajit anak pupu, udah enggak apa-apa, biar saya yang bayar." Hutang di kedai yang sudah menumpuk, ya, mungkin beras kita ambil berkali-kali. Nanti datang orang kaya yang Allah tunjuk, dia yang bayarkan hutang kita. Itu semua adalah akibat kita merencanakan bayar hutang walaupun enggak sanggup. Oleh karena itu, jangan coba-coba berlari dari hutang. Tidak akan pernah selesai hutang itu dunia dan akhirat. Sekarang banyak sekali orang berhutang enggak bayar. Banyak sekali. Semayang-semayang terus, jamaah tidak pernah tinggal. Umrah berkali-kali, Ramadan masya-Allah. Ya, iktikaf 25 hari, orang cuma 10 hari, dia 25 hari iktikaf. Hutang kok mana bayar? Dia pikir dia selamat dengan iktikaf, dia selamat dengan Ramadan. Tidak. Urusan dengan Allah, itu dengan Allah. Urusan dengan manusia, Allah tidak ikut campur sampai manusia itu memaafkannya. Kalau tidak dimaafkan, bertemu dengan Allah, Allah buat pengadilan.
selesai di akhirat, kita masuk neraka. Makanya jangan coba-coba ada niat untuk berlari dari hutang. Selesaikan. Mungkin ada hutang-hutang yang dulu kita lakukan masa-masa SMP, SMA, kita berhutang di kantin, enggak bayar-bayar. Itu balik ke SMA itu, bayar di kantinnya. Oh, enggak ketemu sama penjaga kantin yang dulu karena sudah meninggal dunia. Kantinnya masih ada tidak? Kalau masih ada kantinnya, bayar ke kantinnya. Oh, kantinnya sudah enggak ada lagi, bayar ke sekolah yang punya kantin. Oh, enggak ada lagi, sekolah-sekolahnya sudah tutup. Maka sedekahkan hutang itu ke fakir miskin atau ke masjid dengan niat membayar hutang. Kalau memang tidak ketemu lagi tempat kita bayar. Jadi jangan ada rencana hana pupu nyan, lupakan saja, lupakanlah, maka Allah tidak pernah melupakannya. Nyan bahaya, maka murung hutangnya cukup bahaya. Baik, itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, orang yang berhutang yaitu ayyataharral iktirat min rajulin salih. Kalau seandainya harus berhutang, berhutanglah kepada orang yang saleh. Kalau harus berhutang, berhutanglah kepada orang saleh. Kenapa disuruh berhutang kepada orang saleh? Karena orang yang saleh, ketika kita berhutang kepadanya, irtahat nafsuh. Orang yang berhutang akan merasa nyaman. Maksud nyaman, dia tidak merasa terancam. Karena orang saleh itu dengan ilmunya, dia akan banyak mencari pahala di balik hutang. Jadi kalau kita berhutang dengan orang kaya yang saleh, begitu jatuh tempo, kita belum sanggup bayar hutang. Kalau orang ini saleh dan alim, dia akan beri tempo. Karena dia ingat ayat Allah, dia ingat hadis Nabi, bahawa siapa yang memberikan tempo untuk orang yang tidak sanggup bayar hutang, maka dia mendapatkan pahala sedekah sejumlah hutang yang dia beri tempo itu. Itu salah satu hadis Nabi yang menyebutkan tentang kelebihan orang yang menunda untuk memberi tempo kedua kalinya. Jadi misal jatuh tempo bayar hutang 1 Mai. Lalu orang itu sampai tanggal 1 Mai belum sanggup bayar. Lalu kita bilang sama orang itu, ya saya tunggu sampai 6 bulan lagi lah. Itu mulai dari 1 Mai, kita beri tempo sampai 6 bulan lagi. Dalam catatan amal kita, tercatat pahala bersedekah sejumlah hutang yang kita beri. Berapa hutang yang kita beri sama orang? 2 juta. Kita beri tempo. Kita bilang 6 bulan tu lah. Hana pupulah 6 bulan tu apa? Di dalam catatan amal, mulai dari tanggal 1 Mai, 2 Mai, 3 Mai, sampai 6 bulan kemudian, itu dalam catatan amal tertulis kita bersedekah 2 juta, 2 juta, 2 juta setiap hari, Pak. Lihat bagaimana janji Nabi, dahsyatnya orang yang memberi keringanan pada orang yang tidak sanggup bayar hutang. Ini hadis Nabi dengan derajat yang sahih. Kita enggak merasa bersedekah, tapi dalam catatan amal tertulis sedekah sejumlah hutang yang kita beri tempo. Kenapa tertulis sedekah? Karena selayaknya uang itu sudah balik 1 Mai. Seharusnya uang itu sudah balik ke kita tanggal 1 Mai. Tapi karena kita punya iman, kita sayang, kita beri lagi dia temponya. Nah, itu kan sudah kasih kesempatan kedua. Itu seperti kita sudah ambil uang kita, lalu kita berikan lagi ke dia. Maka dianggap pahala sedekah sejumlah hutang yang kita miliki, sejumlah hutang yang kita beri kepada orang itu. Jadi bayangkan 6 bulan, 1 bulan 30 hari, kali 6, 180 euro,
180 hari kita bersedekah setiap hari 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nanti ambil di akhirat. Buka celengannya di akhirat. Itu hebatnya orang yang memberi tempo. Itu kalau kita berhutang kepada orang saleh. Jadi kalau berhutangnya minta orang saleh lah. Jangan cari rentenir. Kalau rentenir itu dari pekerjaannya saja sudah enggak saleh, itu diancam. Nanti dikirimkan debt collector, lalu dibunuh, dipukul tengah jalan, dalam gelap dimasukkan ke karung goni, lalu ditumbuk-tumbuk, dikasih ke anjing. Begitu-begitu. Tapi orang saleh tidak melakukan itu. Jadi kalau mau berhutang, berhutanglah lebih dahulu kepada orang yang saleh. Yang jadi masalah di mana sekarang? Orang saleh hari ini enggak mau kasih hutang lagi. Karena orang saleh rata-rata sudah banyak kena tipu. Jadi begitu kita cari hutang, Nabi hutang sihat. Oh hanli kasih dong. Kasih 10 orang hanai bayar hutang dong. Payah je hutang lo. Sudah 10 orang enggak bayar hutang saya. Tak mau lagi saya, sudah enggak mau lagi. Saya takut kamu orang ke-11. Hai pilih, Pak. Karena orang saleh itu sering tertipu. Karena dia baik, sering sayang sama orang, ditipu. Tentu yang kurang ajar ya penipunya. Makanya sekarang susah mencari hutang karena kurangnya amanah, kurang kejujuran, orang susah. Bayar hutang itu termasuk salah satu bukti kejujuran. Itu yang susah. Akhirnya kita berhutang sama orang yang tidak saleh. Terjadilah sesuatu terhadap kita, diancam keluarga, dipukul keluarga, macam-macam kejadiannya. Ya. Baik, demikian belum selesai. Nanti insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang, yaitu di bulan yang akan datang. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.